terima kasih teman hati. Saya Yasir Nene Ahmad dan juga Ustadz Tio Iskandar masih menemani teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, teman hati yang ada di rumah juga bisa bertanya kepada Ustadz Tio Iskandar ini lewat Twitter dengan mengirimkan pertanyaannya lewat Twitter atau Instagram @dikalamhati. Kita tunggu nih pertanyaannya langsung nanti dijawab oleh Ustadz Tio Iskandar. Insya Allah. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman hati yang ada di rumah, saya tanya dulu nih kepada teman-teman hati yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya? Waduh, banyak juga. Tapi tinggi, yang angkat tangan lebih tinggi yang brother nih. Ya, oke, kita kasih brother. Kita kasih ke mereka aja ya. Yang itu boleh, yang senyumnya paling sumringah tuh kayaknya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya Ustadz, saya kan kebetulan mempunyai usaha online gitu. Kira-kira itu ada ribanya atau tidak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama tadi seperti sebelum jeda saya menyatakan bahwa sekarang tuh usaha tuh salah satu yang lagi ngetrend usaha online nih. Gimana Ustaz? Jadi gini, kalau usaha online itu kan sistem. Kalau riba itu kan mengambil sesuatu tambahan dari pinjaman atau apa. Kalau jualan kan enggak. Kalau jualan itu kan kita mengambil keuntungan. Kita beli 10 dijual 12. Boleh kan? Dan dalam keuntungan Islam itu tidak ada ketentuan. Ya. Abu Hanifah itu seorang imam besar, dia pernah jualan sutra kepada saudagar kaya dengan mahal sekali. Tapi dia jual kepada nenek-nenek yang nggak begitu punya uang, dia turunkan harga itu. Gitu ya. Jadi kalau masalah ribanya ini kan, riba itu kan apabila kalian meminjam sesuatu kepada orang, ada tambahan nilai daripada uang itu gitu loh. Kalau berdagang kan tidak. Berdagang itu kan kita mengambil keuntungan dari apa yang kita jual, komoditas yang kita jual gitu. Nah, persoalannya kalau pertanyaannya, misalnya kalau saya pinjam uang di bank konvensional itu gimana? Nah, itu pasti riba. Kalau misalnya kita pinjam uang di bank syariah itu bagaimana? Insya Allah itu tidak riba. Walaupun masih sebagian orang menyatakan bahwa bank syariah kita itu belum 100%. Tapi kan ada kaidah fikih. Kalau kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan, jangan tinggalkan apa yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Misalnya katakanlah bank syariah kita ini baru sekitar 70%. Subhanallah, sudah alhamdulillah gitu. Kita sempurnakan yang 30%-nya itu. Ini Islam gitu loh. Jadi nggak bisa kita bersifat ekstrim gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi online system itu sistemnya saja. Kalau misalnya dia dalam konteksnya itu dia ada riba nggak? Ya nggak dong. Nggak ada di situ. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena kita nggak minjem. Karena kita kan cuma jual beli. Konsep jual beli, harga 10 kita jual 15, itu kan keuntungan kita, ya. Tapi kalau misalnya saya pinjam dong Mas Yasir, oke saya pinjam 10, pas sekarang nanti kembaliin 20, itu riba banget. Oh begitu ya. Ya. Walaupun sudah setuju sama Kalau setuju nggak boleh kan gitu, nggak boleh dilebihkan gitu loh. Nah, sekalipun demikian di dalam dunia Islam khususnya di Indonesia ini, bank-bank konvensional yang masih dikelola oleh pemerintah, gitu ya. Bank-bank negara nih, itu sebagian ulama masih menyatakan itu dibolehkan. Kenapa? Karena keuntungannya bukan kepada individu, tapi kepada negara yang digunakan untuk pembangunan negara gitu loh. Paham ya? Beda dengan bank swasta. Kalau swasta keuntungannya untuk siapa? Ya pemiliknya gitu loh. Nah, konteks fikih seperti ini nanti akan ada kajian khusus mengenai ekonomi Islam. Iya, kita tahan dulu. Gitu ya. Iya. Jadi nggak Jelas ada ya? ribanya, Nggak ada ribanya gitu. Nah, jadi silahkan berjualan. Jualan online-nya apa nih? Sepatu. Oh, sepatu sepatu online. luar biasa. Nah, nanti dipromosikan. Ya, Ustadz mau beli kalau mau sepatu lebih online. berhasil, Ustadznya dikasih dulu. Oh iya, biar langsung sedekah. dipromosikan begitu ya. Nggak bercanda ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kita ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Twitter @dikalamhati. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya diajak bisnis dengan partner yang berbeda keyakinan. Nah, seperti apa saya menyikapinya dengan cara pandang Islam? Boleh nggak sih, Ustadz? Bisnis itu bersifat universal.
Kita berbisnis dengan siapapun dibolehkan. Ekonomi Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, ya. Ekonomi Islam di dunia ini berkembang di Inggris, besar sekali. Di Indonesia ini berkembang, tapi pangsa pasarnya cuma 5%. Ekonomi syariah, ya. Jadi yang namanya ekonomi itu boleh digunakan oleh siapapun, dan Rasulullah SAW itu berbisnis dengan siapapun yang agamanya apapun, boleh. Nggak bisa kata, oh ini ekonomi syariah kita harus jual sama orang Islam aja, beli ini sebenarnya. Insya Allah nggak akan selesai, ya. Namanya bisnis itu sifatnya universal. Yang paling penting adalah tidak mengkhianati kesepakatan. Paham ya? Kalau tadi teman kita itu dia mau berusaha, ya dibaca kesepakatannya, dibaca kontrak kerjanya seperti apa. Harusnya yang bagaimana? Ya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, win-win solution gitu loh. Nggak boleh misalnya berat sebelah. Kalau misalnya ditakutkan ada hal-hal yang tidak pas, ya gunakan mediasi hukum. Pakai notaris. Ada kontraknya. Ada kontraknya. Itulah sejarah notaris pertama. Notaris itu sejarahnya dari umat Islam, bahwa jual beli itu harus tercatat dan harus ada saksinya. Itulah yang dinamakan dengan notaris, katib itu. Ya, tercatat itu. Si A sama si B punya hutang, hutangnya saya berhutang sekian, selama sekian bayarnya akan sekian gitu loh. Tercatat. Jadi ada pihak hukum yang nanti akan melindungi kedua belah pihak. Kalau dikhawatirkan gentleman agreement itu tidak pas, gitu ya. Harus ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Mantap. Gitu. Ustaz, terakhir nih, apa tips-tips yang bisa diberikan kepada teman-teman hati di sana agar mereka bisa berbisnis dengan baik menjadi sarana dakwah juga? Ya, bisnis pertama tadi sudah saya katakan, mulailah dari hobi dulu ya, yang Anda suka dulu. Kemudian yang kedua, Anda menguasai komoditas bisnis itu dengan baik. Jangan masuk di wilayah yang bisnis itu tidak kita kuasai. Ya, Boston Quadrant itu sudah menjelaskan. Kalau Anda masuk dengan dog bisnis jangan, karena ini nggak laku. Kalau Anda mau masuk di bisnis yang sangat laku, harus siap-siap dengan modal yang cukup. Ya. Nah, kalau Anda mau bisnis yang kira-kira sesuai dengan jiwa kita, itu yang paling baik. Kita happy, kemudian keuntungan juga ada gitu loh. Nah, mengambil keuntungan bisnis itu yang sederhana saja. Yang penting faktor kali tadi, jumlah yang dijual itu banyak komoditasnya gitu ya. Semakin banyak kita jual, semakin banyak kita keuntungan. Dan ingat, berbisnis itu harus di tempat yang langkah kaki orang paling banyak berjalan. Paham ya? Jangan pernah buka toko buku di atas puncak gunung. Gitu loh ya. Nggak akan laku gitu loh. Jadi berbisnis itu kita harus melihat sarana dan prasarananya dan kuasai ilmunya itu. Kemudian mulailah dengan usaha yang nir resiko. Resikonya kecil ya, Ustaz. Karena baru pemula kan. Nanti kalau sudah siap boleh jalan. Nah, salah satu yang kalau Anda mau ke bisnis modern, ya salah satunya di saham tadi, ya saham syariah boleh gitu loh. Oke, insya Allah bisnis itu luar biasa. Ya, 90% dari rezeki yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini itu di dunia perdagangan. Maka berdaganglah dengan baik. Nah, kesimpulannya, yuk kita bisnis bareng-bareng. Nah, gitu ya. Yuk kita bisnis bareng-bareng, asalkan bisnisnya tersebut sesuai dengan kaidah dan juga ajaran Islam. Sehingga bisnis yang kita jalankan itu tidak hanya memberikan manfaat cuan buat kita, namun juga bisa memberikan dakwah ataupun syiar Islam kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Ustadz Tio Iskandar atas pemaparannya hari ini, atas tausiahnya hari ini dengan tema bisnis sebagai sarana berdakwah. Terima kasih juga teman-teman hati yang sudah hadir. Semoga bisnis langsung buka usaha semua ya. Amin. Amin. Dan jangan lupa bagi teman hati yang tidak sempat menyaksikan episode kali ini dengan lengkap, jangan khawatir karena episode kali ini akan diunggah secara lengkap di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman hati. Saya tutup Kalam Hati edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.